Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, warisan menjadi suatu hal yang selalu menggiurkan bagi sebagian orang. Di dunia ini warisan identik dengan harta benda dari keluarga atau kerabat yang sudah meninggal dunia. Tidak jarang hal ini menjadi perebutan bahkan perpecahan dalam sebuah keluarga. Hal yang sama juga pernah terjadi setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW. Banyak umat yang merebutkan harta warisan. Padahal sejatinya Rasulullah SAW sudah memberikan warisan yang tidak ternilai harganya. Warisan tersebut tidak berbentuk harta, uang, rumah mewah, ataupun kesenangan dunia lainnya. Akan tetapi warisan itu akan abadi dan membawa keberkahan apabila dijaga dengan baik. Lantas warisan apakah yang diberikan Rasulullah SAW kepada umatnya? Berikut informasi lengkapnya. 1. Warisan sholat. Warisan pertama yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya adalah sholat. Sholat merupakan ibadah yang paling utama di antara amalan-amalan kebaikan lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat sebagai tolak ukur dari segala amal ibadah lainnya. Bila baik sholat tersebut, maka baiklah amalan yang lainnya. Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa orang mukmin yang menjalankan ibadah sholat itu seperti orang yang mandi sebanyak 5 kali di waktu pagi, siang, petang, dan malam. Apabila ia senantiasa menjaga kebersihan, maka bersihlah orang tersebut dari noda dan kotoran. Maka dosa-dosanya akan rontok bersama iringan bacaan dan gerakan sholat yang dilakukannya. Kedudukan sholat menjadi sangat penting, sebab perintah untuk menjalankannya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW lewat peristiwa yang kita kenal dengan nama Isra Mi'raj. Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Jawazir mengetengahkan sebuah hadis yang menyebutkan sejumlah kemuliaan bagi yang melaksanakan sholat dan kehinaan bagi yang meninggalkannya. Ada banyak keberkahan apabila kita senantiasa menjalankan ibadah sholat setiap waktunya. Namun ada juga kehinaan bagi mereka yang dengan sengaja melalaikan perintah Allah yang satu ini. Maka dari itu jagalah sholat kita yang menjadi warisan dari Rasulullah SAW. 2. Warisan membaca Al-Quran. Warisan selanjutnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna kita terdahulu yang pada akhirnya dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran berisi berbagai keterangan yang mencakup segala aspek kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu penting bagi kita membaca, memahami, dan mengamalkan isi dari Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi pada saat ini banyak orang yang sudah melalaikan kebiasaan membaca Al-Quran. Mereka lebih senang menghafal lirik lagu dibandingkan melantunkan ayat Allah ini. Padahal sebenarnya kita harus fokus membaca Al-Quran karena akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Amr bin Salah dalam fatwanya yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran merupakan sebuah kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan manusia. Maka dari itu luangkanlah waktu untuk membaca dan memahami Al-Quran. Sebab Al-Quran menjadi warisan dari Rasulullah yang akan membimbing kita kepada jalan kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian menginginkan ilmu, maka sebarluaskan Al-Quran sebab di dalamnya tersimpan ilmu orang-orang terdahulu dan yang akan datang." 3. Warisan mengetahui status halal dan haram. Warisan terakhir yang diberikan oleh Rasulullah SAW menyangkut pengetahuan mengenai status halal dan haram. Warisan Rasulullah yang terakhir ini memberikan pengetahuan mengenai pentingnya bagi kita untuk mengenal status halal dan haramnya segala sesuatu, baik itu barang, makanan, ataupun amalan perbuatan yang dilakukan selama di dunia ini. Melakukan atau mengkonsumsi perkara yang halal akan menjadikan hidup menjadi lebih berkah dan lebih berbahagia. Berbeda halnya apabila orang tersebut selalu mengkonsumsi hal yang haram, maka neraka adalah tempat yang pantas baginya. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai 3 warisan dari Rasulullah SAW yang jadikan hidup manusia lebih berkah apabila menjalankannya.
Ketiga warisan ini harus senantiasa kita jaga sebaik mungkin agar mendatangkan kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, matahari dan bulan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke dalam neraka pada akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tawahi, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa kedua anggota tata surya ini saat hari kiamat akan seperti sapi jantan yang terikat lalu kemudian dilemparkan ke neraka. Mengapa demikian? Padahal matahari dan bulan memiliki fungsi yang begitu besar saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan matahari dan bulan untuk menerangi dunia, serta untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Lantas kenapa keduanya justru dimasukkan ke dalam neraka? Apakah keduanya juga akan mendapatkan siksaan layaknya penghuni neraka? Imam Abu Bakar al-Ismail berpendapat jika keduanya dimasukkan ke dalam neraka sebagai bahan bakar api neraka. Namun hal ini dibantah oleh Imam Suyuti yang mengatakan bahwa matahari dan bulan tidak semestinya di dalam neraka menjalani siksa. Karena sesungguhnya di dalam neraka juga ada malaikat, batu, dan lain-lainnya yang berfungsi untuk menyiksa penghuni neraka dan sebagai alat-alat penyiksaan. Dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ada di neraka, mereka tidak merasa tersiksa. La'ali al-Masnu'ah karya Imam As-Suyuti. Ini berarti matahari dan bulan menjadi alat untuk menyiksa manusia yang tidak baik saat menjalani kehidupan di dunia. Seperti halnya yang malaikat-malaikat ganas di neraka, hewan-hewan ganas, dan juga benda-benda yang mengerikan seperti cambuk, rantai, api yang super panas, batu, dan lain-lain yang tugasnya untuk menyiksa manusia. Matahari dan bulan akan dimasukkan ke dalam neraka saat semua penghuni neraka sudah masuk. Hal ini tentu akan semakin menyiksa golongan jin dan manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kita semakin tahu betapa besarnya ukuran neraka dan betapa ngerinya siksaan yang ada di dalamnya. Dimasukkannya matahari dan bulan ke neraka adalah untuk memberikan penyesalan kepada mereka yang pernah menyembahnya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, keduanya dikumpulkan dalam neraka bukan karena azab bagi mereka berdua. Pasalnya keduanya tidak bernyawa. Keduanya diperlakukan demikian untuk membuat orang kafir semakin bungkam dan menyesal. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 7-9, di mana ayat tersebut menyebutkan tentang keadaan pada hari kiamat yang artinya, apabila mata telah terbelalak dan bulan telah padam, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Quran surat Al-Qiyamah ayat 7-9. Sebelum akhirnya dimasukkan ke neraka, Allah akan munculkan matahari saat di padang mahsyar dan akan didekatkan ke tempat padang mahsyar dengan sedekat-dekatnya, dengan pancaran sinar yang begitu panas. Hal ini fungsinya untuk membuktikan seberapa banyak amal-amal manusia, sehingga semua manusia saat itu pada tenggelam karena keringatnya sendiri, tentunya sesuai tingkatan amal yang mereka kerjakan di saat di dunia. Berapa lamanya saat di padang mahsyar ini hanya Allah yang mengetahuinya. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sulaiman bin Amir, perawi hadis ini berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Nabi SAW bersabda, sehingga manusia akan tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui pengetahuan di seluruh semesta alam. Dunia hanya ujian bagi manusia dan segala apa yang diperbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Semoga amal ibadah kita membuat kita tidak melihat matahari dan bulan di neraka kelak. Amin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.